Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Elwi Marisa, Fitri Wulanuri, saya sendiri Sani Nur Ayeni, Santi Sintiawati, dan Yulianti Maulidia. Kami akan mempresentasikan materi terkait pengembangan UMKM Pabrik Tahu Putra Bandung Soybean Susu Keju. Langsung saja ke pemaparan materi. Ringkasan eksekutif, di era perekonomian Indonesia yang tidak stabil saat ini, terdepresiasinya mata uang Indonesia di mata dunia yang menyebabkan peningkatan tajam angka pengangguran di Indonesia. Indonesia kini membutuhkan wirausaha muda dan jumlah industri kecil dan menengah atau UKM yang terampil dan berkualitas untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Oleh karena itu, pabrik tahu berkembang cukup pesat pada industri kecil maupun menengah. Banyak industri kecil dan menengah usaha tahu khususnya di Bandung yang masih mengolah limbah cair yang dihasilkannya. Bisnis tahu Putra Bandung ini dibangun pada tahun 2017 dengan alasan karena sang pemilik ingin memiliki usaha yang dikelola sendiri. Beliau di sana sangat menekuni pekerjaannya sehingga pada saat beliau memiliki keahlian yang cukup, beliau beserta istri dan anak-anaknya memutuskan untuk mendirikan pabrik tahu sendiri. Hingga saat ini pabrik tahu Putra Bandung Soybean Susu Keju sudah memiliki banyak perkembangan dan dapat menerima pesanan dalam jumlah yang besar, memiliki kemasan yang rapi dan bersih untuk memikat para konsumennya. Maka dari itu, kami tertarik untuk membuat penelitian yang berjudul Pengembangan UMKM Pabrik Tahu Putra Bandung Soybean Susu Keju, yang mana kami akan mengembangkan beberapa aspek pemasaran tahu pada pabrik milik Ibu Ratna. Bisnis ini sudah berlangsung selama 6 tahun dan saat ini ada 6 hingga 7 orang karyawan. Perusahaan ini adalah perusahaan milik pribadi. Pada saat awal memulai bisnis ini pemilik mengeluarkan modal sekitar 5 jutaan, di mana modal tersebut hasil dari gabungan tabungan antara anak beserta isinya. Hingga saat ini perusahaan tahu Putra Bandung Soybean Susu Keju sudah memiliki banyak perkembangan di mana dapat menerima pesanan dalam jumlah yang besar dan sudah memiliki kemasan yang rapi dan bersih untuk memikat para konsumennya. Pemaparan aspek pemasaran akan dipaparkan oleh Teh Yulianti Maulidia. Aspek pemasaran. Yang pertama yaitu analisis potensi pasar. Tahu Putra Bandung memiliki potensi pasar yang cukup bagus karena berada di lingkungan yang strategis dan pemasaran tahu Putra Bandung yang mudah. Sebab selain dijual ke pasar tradisional, konsumen juga bisa membeli tahu secara langsung ke pabriknya. Ada beberapa peluang pasar untuk pabrik tahu Putra Bandung, diantaranya yaitu yang pertama memudahkan warga sekitar yang ingin makan tahu atau membeli tahu tanpa harus ke pasar tradisional terlebih dahulu. Yang kedua yaitu tren pasar yang sedang gencar untuk memulai kembali memakan makanan yang sehat dan kaya akan gizi. Yang ketiga yaitu menciptakan rasa baru pada makanan tahu, sehingga dapat meningkatkan minat pembeli agar bisa diterima semua kalangan dan kerjasama dengan pihak. Perbandingan kapasitas produksi antara pabrik tahu Putra Bandung dan pabrik tahu Encon adalah sebesar 103,57%, yang artinya kapasitas produksi tahu Putra Bandung lebih tinggi dibandingkan dengan tahu Encon jika dilihat dari kurun waktu 5 tahun terakhir. Selanjutnya itu market share. Pabrik tahu Putra Bandung merupakan pabrik tahu dengan tingkat penjualan atau permintaan tertinggi daripada pabrik tahu lainnya. Dapat dilihat pada tabel. Kemudian selanjutnya yaitu estimasi permintaan. Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa perbandingan permintaan tahu Putra Bandung dengan tahu Encon sebesar 1,35, yang artinya kapasitas permintaan tahu Putra Bandung lebih tinggi dibandingkan dengan tahu Encon jika dilihat dari kurun waktu 5 tahun terakhir. Segmentasi pasar. Terdapat 3 segmentasinya, yaitu segmentasi geografis untuk masyarakat sekitar Desa Mekarjaya, segmentasi ekonomis yaitu targetnya kalangan menengah ke atas dan menengah ke bawah, segmentasi demografis yaitu pabrik tahu Putra Bandung memilih segmentasi usia dari 8 tahun ke atas. Kemudian yaitu penentuan sasaran pasar. Pabrik tahu Putra Bandung ini menargetkan masyarakat di sekitar Desa Mekarjaya dan desa lainnya. Market positioning. Pabrik tahu Putra Bandung telah berusaha untuk membangun image tersendiri untuk penikmat tahu.
Positioning ditentukan dari kemampuan pabrik tahu Putra Bandung untuk diferensiasikan dirinya secara efektif. Penilaian dan kesan baik sesungguhnya diciptakan dari berbagai komponen setiap, seperti cita rasa yang alami dan tanpa pengenyal serta pengawet. Marketing mix. Pemasaran sebagai proses hubungan pelanggan yang menguntungkan. Terdapat dua sasaran pemasaran, yaitu yang pertama, menarik pelanggan baru dan menjanjikan keunggulan nilai. Kemudian yang kedua yaitu menjaga dan menumbuhkan pelanggan yang ada dengan memberikan kepuasan. Seperti terlihat pada tabel di bawah ini, yaitu pemasaran tahu Putra Bandung ada 3 target, yaitu pasar antri, pemasaran secara langsung, pemasaran langsung di pabrik, dan berkeliling menggunakan kendaraan bermotor roda 2 untuk menjangkau setiap masyarakat yang tidak masuk ke pasar. Yang kedua adalah aspek operasi dan lingkungan. Deskripsi produk. Tahu Putra Bandung seperti tahu pada umumnya yang berbahan dasar kedelai impor yang sudah dicuci bersih dan direndam selama berjam-jam, kemudian diolah menjadi hancur dengan cara digiling lalu diambil sarinya. Tahu ini memiliki banyak kandungan gizi yang sangat baik untuk tubuh. Untuk mendapatkan hasil produk yang berkualitas dan cita rasa yang khas, maka pembuatannya agak sedikit rumit. Desain produk. Tahu ini memiliki keunggulan dibanding dengan produk lainnya, yakni memiliki desain kemasan yang berbeda dan memiliki ciri khas dari Tahu Putra Bandung itu sendiri. Tahu Putra Bandung mendesain kemasan plastik yang dipesan secara khusus ke tempat sablon untuk mengemas tahu yang akan dipasarkan kepada konsumennya. Berikut adalah tampilan logo dari Tahu Putra Bandung. Lalu yang selanjutnya proses produksi. Proses produksi dimulai dari jam 5 pagi dengan terlebih dahulu mempersiapkan alat yang akan digunakan dan bahan-bahan yang akan dipakai. Dalam sekali produksi, mampu memproses sekitar 14 kg kacang kedelai. Proses produksi dari awal hingga akhir berjalan kurang lebih sekitar 10 jam. Dalam satu hari, pabrik ini mampu memproses sampai dengan 4 kuintal kacang kedelai. Proses produksi selesai sekitar pukul 5 sore dan dilanjutkan untuk pendistribusian ke Pasar Antri Bandung pada pukul 2 malam langsung oleh ownernya yaitu Pak Soleh menggunakan mobil pick-up-nya. Selanjutnya adalah analisis luas produksi. Hasil penjualan dijadikan dasar penentuan luas produksi untuk tahun 2019 sampai 2023. Berdasarkan data di atas, pabrik tahu Putra Bandung dari tahun 2019 sampai 2023 mengalami kenaikan dalam luas produksi. Selanjutnya analisis lingkungan. Pabrik tahu Putra Bandung masih menggunakan peralatan tradisional seperti tungku dengan bahan bakar kayu. Teknologi pokok berupa alat untuk memproduksi kayu, pengemasan, dan teknologi pengelolaan limbah tahu. Meskipun pabrik ini berada dekat dengan sungai, namun pabrik ini tidak membuang limbah hasil produksinya ke sungai. Hal ini untuk menjaga kelestarian lingkungan sekitar, maka pabrik ini memiliki tempat khusus pembuangan limbah berupa septic tank dengan kedalaman mencapai 5 meter. Aspek manajemen dan operasi. Rencana jangka panjang. Rencananya, pemilik perusahaan akan membuat produksi baru, yaitu pabrik pembuatan tempe dan juga membuat tahu yang digoreng secara langsung di pabrik tersebut. Hal ini berarti akan ada dua rencana yang ingin direalisasikan oleh pemilik perusahaan, yaitu pertama menjual produk tahu goreng yang sudah matang dan siap konsumsi. Sedangkan untuk membuat tempe ini masih normal seperti pabrik lain pada umumnya. Adapun visi, misi, dan tujuan. Pertama, visi. Pabrik Tahu Putra Bandung memiliki visi memproduksi makanan yang sehat, bergizi, modern, berkah, dan bermanfaat bagi masyarakat. Misi: memberikan kepuasan konsumen dengan menyediakan makanan halal, mengedepankan proses produksi secara sehat, untuk mengurangi pengangguran khususnya di Desa Mekarjaya. Tujuan: menyediakan produk yang aman, sehat, dan halal untuk dikonsumsi, memberikan kepuasan pelanggan, kesejahteraan karyawan dan masyarakat, memudayakan masyarakat sekitar. Adapun struktur organisasi, pertama pemilik pabrik tahu yang bernama Bapak Soleh Nurdin, bagian sekretaris dan keuangan Bapak Liga Abdul Gozi, bagian pengolahan Bapak Kurnia, pencetakan Bapak Udin, memberi warna plus tumbuk kunyit adalah Bapak Asep, dan yang bagian terakhir, bagian membungkus adalah Ibu Neng Pinky. Komponen upah gaji. Pabrik Tahu Putra Bandung ini memiliki sistem penggajian untuk para pekerjanya yaitu diberikan setiap hari dengan ketentuan Rp10.000 per jirangan atau 1 drum plastik.
Biasanya per hari satu orang bisa mengerjakan 15 jirang, jadi per hari memperoleh upah dan gaji sebesar Rp 150.000 per orang. Ketika selesai produksi, upah langsung diberikan. SDM, pemilik pabrik memiliki kriteria khusus dalam menerima pekerja, di mana pekerja yang mau mengelamar ke pabrik ini harus benar-benar bisa dan berpengalaman dalam proses pembuatan tahu, karena pembuatan tahu tidak bisa sembarang orang yang melakukannya. Selain itu, pemilik tahu juga menjalin hubungan yang sangat baik dengan para karyawannya, di mana para karyawan diberikan kenyamanan sebaik mungkin saat sedang melakukan proses produksi. Selain itu, karyawan yang bekerja di pabrik tahu milik Ibu Ratna ini selalu diberikan bonus lebih jika ada pemesanan tahu dalam jumlah yang sangat banyak, dan setiap menjelang Hari Raya Idul Fitri, para karyawan pasti mendapatkan THR setengah dari gaji setiap harinya. Materi yang keempat yaitu mengenai aspek finansial dan uji kelayakan. Yang pertama yaitu modal investasi. Biaya investasi merupakan modal awal yang dikeluarkan oleh pelaku ataupun pemilik sebuah usaha untuk memulai usaha, baik dalam bentuk yang bernilai uang ataupun peralatan yang nantinya akan digunakan dalam melakukan kegiatan proses produksi. Dalam usaha produksi tahu, pabrik tahu Putra Bandung mengeluarkan modal untuk keperluan produksi seperti 1 unit mesin penggiling, alat transportasi yaitu berupa 1 unit mobil pick-up, papan cetakan, tahang, kuali aluminium, saringan, bak tahu, jolang plastik, serta alat pendukung lainnya guna membantu proses produksi tahu. Kemudian, analisis rasio Profitability Index. Profitability Index merupakan perbandingan antara jumlah net benefit atau total cost berdasarkan nilai relatif kas. Tahu Putra Bandung dalam perhitungannya mengasumsikan bunganya yaitu sebesar 14%. Seperti terlihat pada tabel, bahwa Profitability Index pabrik tahu Putra Bandung yaitu 5,62. Jadi dapat disimpulkan dari perhitungan tabel tersebut bahwa Profitability Index lebih dari 1, sehingga pengembangan usaha ini dikatakan layak. Selanjutnya, analisis rasio Net Present Value. Net Present Value merupakan metode yang dilakukan dengan cara membandingkan nilai sekarang dari aliran kas masuk bersih dengan nilai sekarang dari biaya pengeluaran suatu investasi. Oleh karena itu, untuk melakukan perhitungan kelayakan investasi dengan metode Net Present Value, diperlukan data aliran kas keluar, aliran kas masuk bersih di masa yang akan datang dengan rate of return minimum yang diinginkan. Yang terakhir yaitu analisis rasio break-even point. Break-even point adalah suatu keadaan di mana jumlah penerimaan sama dengan jumlah biaya, yaitu saat industri tahu tidak memperoleh keuntungan, namun juga tidak menderita kerugian. BEP sendiri dibagi menjadi 2 berdasarkan dengan jenisnya, yaitu BEP unit adalah BEP yang dinyatakan dalam jumlah penjualan produk dinilai tertentu, dan BEP rupiah di mana BEP yang dinyatakan dalam jumlah penjualan atau harga penjualan tertentu. Kesimpulannya, berdasarkan analisis pabrik tahu Putra Bandung Sobian Susu Keju, ini jika dilihat dari aspek pasar, aspek teknis, dan produksi, aspek manajemen, aspek dapat dikatakan layak untuk dijalankan. Berdasarkan analisis, kelayakan finansial menunjukkan bahwa usaha pembuatan tahu ini layak untuk dijalankan. Profitability Index lebih dari 1, sehingga pengembangan usaha dapat dikatakan layak. Payback period kurang dari waktu investasi, sehingga pengembangan usaha dapat dikatakan layak. Net Present Value hasil jumlahnya bernilai positif sehingga pengembangan usaha ini dikatakan layak. Internal rate of return sebesar 15,63% berada di antara NVP 1 dan NVP 2 sehingga pengembangan usaha ini dikatakan layak. Caranya, kepada pemilik tahu Putra Bandung Sobian Susu Keju agar lebih meningkatkan kualitas produk dan memberikan logo atau slogan agar masyarakat dapat lebih mengenal produk tahu Putra Bandung ini. Pabrik tahu Putra Bandung ini hendaknya juga lebih meningkatkan promosi melalui periklanan, koran, majalah, dan media sosial lainnya, sehingga jangkauan promosi itu lebih luas. Dengan jangkauan yang luas, maka akan bertambah banyak calon pelanggan yang mengenal tahu Putra Bandung ini, dan diharapkan mampu mempertahankan jangkauan calon konsumen yang belum tahu tentang perusahaan ini dan dapat memperluas target pasar. Untuk mahasiswa Universitas Teknologi Digital dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam strategi pengembangan usaha, dunia bisnis, serta pada peneliti seterusnya tentang strategi pengembangan bisnis. Mungkin sekian dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.